Jumpa lagi sama gue Ferry Debon di channel T4C Tech for Creative Indonesia, dimana di sini adalah wadah buat kita berbagi atau sharing session gadget-gadget ataupun teknologi-teknologi yang berhubungan dengan industri kreatif. Hari ini kita akan bahas mengenai Sony A7R II, sebuah mirrorless kamera yang pertama kali dirilis tahun 2018. Keunggulan utama daripada Sony A7R II ini adalah sensornya ya, yang luar biasa, 42 megapiksel dalam sebuah kamera mirrorless. Ditambah juga dengan magnesium alloy construction untuk bodinya sangat solid, sangat terasa premium, terasa kokoh gitu ya. Terus kemudian juga dia memiliki 5-axis in-body image stabilization. Dia juga mempunyai kapabilitas untuk merekam video resolusi 4K dengan frame rate maksimal di 24p. Kemudian dia juga memiliki 390 poin untuk face detection ya, untuk autofocus. Meskipun dirilis 2 tahun yang lalu, tapi kamera ini memiliki popularitas yang tinggi ya di kalangan fotografer dikarenakan performanya yang begitu reliable dan hasil jepretannya yang sangat oke. Kalau misalnya kita lihat konten-konten YouTube nih, testimoni daripada para still fotografer yang menggunakan Sony A7R II itu sangat bagus, sangat pada puas. Nah, di kesempatan konten kali ini gue pengen coba ngulas nih barengan sama fotografer yang juga kenalan gue, bagaimana performa Sony A7R II langsung di lapangan, apakah masih relevan buat kebutuhan pekerja kreatif di tahun 2020. Mari kita simak. Nah, kebetulan banget nih kita lagi dapat 2 job, satu photoshoot, satu video shoot untuk sebuah klien brand liquor gitu ya. Mohon maaf sebelumnya nih, kita bukannya mengencourage orang untuk minum atau promosi liquor di konten ini, tidak. Ini hanya sebatas kebetulan pekerjaannya dapatnya dari klien liquor, simple as that aja sih. Nah, seperti kita ketahui, syuting untuk produk liquor itu sangat tricky ya, tingkat kesulitannya agak tinggi dikarenakan karakter daripada botol itu sendiri reflektif, mantulin cahaya, sehingga dibutuhin yang pertama adalah skill, equipment, dan gear, dan juga permainan lighting yang mumpuni lah untuk bisa mencapai hasil yang maksimal. Nah, fotografer yang akan kerja bareng sama kita di project ini adalah Bang Chandra Arya. Dia itu udah belasan tahun buka praktek fotografi dan dia juga adalah salah satu murid dari Om Darwis Triadi ya, murid senior. Nah, di kesempatan kali ini kita beruntung banget nih, kita bisa membuat konten langsung di lokasi photoshoot, sehingga kita bisa melihat bagaimana selain performa produknya juga situasi konsep seperti apa, dan mudah-mudahan ada learning yang bisa kita tarik buat pekerjaan kreatif kita. Nah, inilah lokasi di mana kita akan melakukan photoshoot di Ekologi Bar dan Bistro di Kemang itu ya. Nah, untuk photoshoot hari ini akan ada yang sesi luar ruang dan dalam ruangan juga, outdoor dan indoor. Bang Chan Arya hari ini akan dibantu oleh asisten lighting, asisten talent, asisten props, dan juga art director. Nah, inilah kamera andalan Bang Chan, Sony A7R II, yang akan ditemani oleh lensa Tamron dan Sony. Yang satunya itu dengan bukaan 2.8, yang satunya lagi itu constant aperture di f4. Mari kita intip photoshoot dan behind the scenes-nya sambil kita nunggu sesi jeda supaya kita bisa ngobrol langsung dengan Bang Chandra Arya. Memang kalau yang gue rasa cukup challenging dari photoshoot kali ini adalah perpaduan antara adanya model dan juga produk botol yang ada dalam satu layout yang sama, sehingga secara komposisi maupun juga permainan lighting harus bisa menyeimbangkan hasilnya di layout akhir nanti. Tips juga untuk syuting video minuman dingin, sebaiknya kita menggunakan es batu dari akrilik ya, karena pertama-tama bentuknya lebih bagus, kedua juga supaya dia tidak meleleh pada saat syuting, nggak meleleh terlalu cepat. Dan untuk botolnya sendiri harus sering dilap supaya tidak ada bercak-bercak atau debu-debu yang nempel, sehingga hasilnya tetap kinclong pada waktu di shoot nanti. Ya, balik lagi di channel T4C Tech for Creative Indonesia. Kali ini kita udah bareng sama Bang Chan Arya nih, fotografer yang in charge untuk photoshoot hari ini. Di sini kita akan coba kulik sedikit dari beliau. Apa alasan penggunaan Sony A7R II untuk photoshoot kali ini? Silakan Bang Chan. Baik, kenapa kami memilih Sony Alpha 7R II? Pertama, kemampuan dari kamera itu sendiri yang berkapasitas di atas 40 megapiksel.
Kemudian kami padu-padankan dengan lensa G Master 2470 di mana f-nya 2.8. Kenapa kami memilih dipersenjatai dengan dua alat ini? Pertama, klien kami meminta untuk hasil foto produksinya adalah detail, karena saya memilih ini karena Sony A7R2 mempunyai kemampuan untuk detailing dari produk itu sendiri bagus, karena kita berhubungan dengan detail dari es, dari minuman itu sendiri, dan bentuk botolnya seperti itu. Ya, karena gue hanyalah seorang video entusias dan bukan fotografer profesional, gue cuma bisa notice betapa ribetnya product shoot kali ini. Sinergi antara fotografer dan juga lighting assistant tuh jadi kunci banget untuk bisa dapetin hasil yang maksimal. Lightingnya sendiri gue lihat semua menggunakan softbox dan diffuser, tidak ada yang frontal juga posisinya. Ini dilakukan untuk menghindari pantulan yang dapat mendistract logo produk. Nah, setelah ngintil photoshoot seharian, sekarang kita intip nih hasilnya kurang lebih kayak gimana sih perpaduan antara Bang Chandra Arya dengan kamera andalannya Sony A7R2. Nah, kalau misalnya kalian lihat sebagian hasil fotonya, kalian bisa simpulkan sendiri kalau Sony A7R2 ini bisa ngasih hasil jepretan yang luar biasa dan adalah salah satu still mirrorless yang terbaik yang ada di pasaran. Kesimpulan daripada konten ini adalah kalau misalnya kalian adalah still photographer yang ingin coba untuk menjadi lebih profesional, ingin mencari gear yang memang reliable dan memberikan output hasil yang oke, maksimal, dan juga mencari senjata kamera di pasaran second hand market, Sony A7R2 ini bisa menjadi sebuah pilihan yang oke, dikarenakan harganya yang masih reasonable gitu ya. Second hand marketnya tuh saya coba browsing tadi kisarannya di 15-17 juta. Sedangkan kalau misalnya generasi terbarunya si Sony A7R ini, 7R4, itu harganya sekarang udah di atas 40 juta. Which is kalau misalnya untuk fotografer yang emang lagi menanjak karirnya nih, itu mungkin sebuah investasi yang terlalu besar. Nah, si Sony A7R2 ini bisa menjadi solusi buat kalian untuk improve your game level. Kalau misalnya untuk videographer gitu ya, saya kurang rekomen sih pakai kamera ini, karena dengan harga second handnya yang sekitar 15-17 jutaan itu bisa dapetin opsi-opsi lain ya, keluaran-keluaran terbaru yang fitur videonya jauh lebih oke. Misalnya Sony X-T3 gitu ya, sekarang dia itu udah turun harga barunya body only udah di kisaran belasan juga, 17-18 juta. Atau mungkin bisa beralih ke Sony A6400 dimana dia itu Full HD-nya udah bisa 120 frame per second, 4K-nya pun juga bisa mencapai 30 frame per second. Jadi ada banyak opsi lain di luar yang lebih relevan. Oke, demikian konten T4C Tech for Creative kali ini. Be sure to subscribe, dan jangan lupa episode berikutnya kita akan kedatangan tamu, seorang sutradara dan sinematografer yang berpengalaman. Dia akan berbagi pengalamannya menggunakan gear Blackmagic Pocket Cinema Camera yang 4K. Nah, ini gokil banget nih, kita bisa mengulas sebuah kamera yang sangat oke banget dalam sebuah video shoot beneran ya, untuk pekerjaan beneran. Mudah-mudahan kita bisa dapetin insight dan juga dapetin pengetahuan yang gak ternilai. Thank you, stay cool and also stay healthy.